Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Trisa Setiawani dari Prodi Tadris IPS kelas 1A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan akan menjelaskan materi mengenai landasan ekonomi pendidikan. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah landasan pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Nurdian Syah MPD. Baiklah, adapun yang pertama yaitu pengertian dari landasan. Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Nah, dalam bahasa Inggris, landasan itu disebut dengan istilah foundation, yang dalam bahasa Indonesia itu disebut juga fondasi. Nah, tentu dalam suatu bangunan, fondasi itu merupakan suatu bagian yang sangat penting agar bangunan itu bisa berdiri tegak serta kokoh dan juga kuat. Nah, kemudian yaitu pengertian dari ekonomi. Nah, ekonomi ini merupakan faktor penting dalam menunjang aspek pendidikan. Nah, sementara pengertian dari ekonomi sendiri yaitu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu oikos dan juga nomos. Oikos itu artinya rumah tangga, sementara nomos itu artinya aturan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah aturan-aturan yang mengatur rumah tangga, begitu. Nah, kemudian yaitu pengertian dari pendidikan. Nah, pendidikan ini berasal dari kata didik, kemudian mendapat awalan me, sehingga menjadi mendidik, yang artinya memelihara dan juga memberi latihan. Nah, dalam memelihara dan latihan ini diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Nah, selanjutnya, pengertian pendidikan ini menjadi upaya untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Nah, jadi oleh karena itu, pentingnya suatu pengaruh ekonomi dalam pendidikan. Dapat dikatakan bahwa landasan ekonomi ini adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, kemudian fungsi produksi, efisiensi, dan juga efektivitas biaya dalam pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu ada pengertian tujuan ekonomi pendidikan. Nah, adapun yang pertama yaitu untuk memajukan dan membantu manusia dan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Itulah adanya gunanya pendidikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali satupun. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adanya pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun juga kualitasnya. Dan yang keempat yaitu pendidikan ini menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya efisiensi dan efektif dana pendidikan. Nah, efisiensi dalam menggunakan dana pendidikan adalah penggunaan dana yang harganya sesuai atau lebih daripada produksi dan layanan pendidikan yang telah direncanakan. Secara lebih luas lagi, pendidikan ini lebih kecil daripada produksi pendidikan bila semuanya itu dapat diuangkan. Nah, sementara itu, yang dimaksud dengan penggunaan dana pendidikan secara efektif adalah bila dana tersebut itu tujuan pendidikan yang telah direncanakan bisa dicapai dengan relatif sempurna begitu. Nah, jadi analisis tentang efektivitas biaya ialah upaya untuk mengetahui apakah sejumlah biaya tertentu dapat memberikan hasil pendidikan yang sudah ditentukan. Nah, suatu pekerjaan itu dapat disebut efektif jika pekerjaan itu dikerjakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Biaya pendidikan digunakan secara efektif berarti biaya itu diarahkan hanya untuk mencapai tujuan pendidikan yang ternyata itu sudah selesai dikerjakan. Nah, tujuan yang direncanakan semula benar-benar tercapai begitu. Nah,
Materi yang terakhir yaitu peran landasan ekonomi pendidikan dalam menghadapi problem di Indonesia. Nah, tentunya setiap pembelajaran tentu ada problem-problem yang harus dihadapi sesuai dengan materi kita hari ini. Nah, peranan ekonomi dalam dunia pendidikan ini cukup menentukan, tetapi bukan pemegang peranan utama. Nah, dunia pendidikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan individu manusia. Nah, jadi maksudnya itu ke arah mana tujuan hidup seseorang dan hidup yang bagaimana diinginkannya, agar banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang dia terima di sekolah dan juga perguruan tinggi. Nah, sebagai tempat pembinaan, pendidikan ini tidak memandang ekonomi sebagai peranan penting atau utama seperti halnya pada dunia bisnis. Nah, ekonomi ini hanya sebagai pemegang peran yang cukup menentukan. Tentu timbul pertanyaan kan, nah mengapa demikian? Sebab tanpa ekonomi yang memadai, dunia pendidikan ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, seperti sekolah yang roboh karena tersapu gempa ataupun tsunami, membuat anak-anak dan guru ini mengungsi ke tempat lain seperti balai desa, kemudian tempat ibadah dan juga tempat-tempat lainnya untuk mereka bisa belajar. Atau sekolah yang tidak bisa membeli bangku, kursi, membuat anak-anak ini belajar di lantai sambil berbaring-baring. Nah, tentunya hal ini dapat mengurangi minat belajar anak-anak gitu kan. Nah, sekolah yang tidak punya alat peraga akan membuat pemahaman anak-anak atau pelajar itu menjadi dangkal. Sekolah yang tidak mampu membeli buku kemudian akan membuat pengetahuan yang diberikan kepada anak ketinggalan zaman. Nah, jadi menjadi dampak yang sangat negatif jika pendidikan ini ekonominya terbatas begitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah untuk menjaga kemudian kelancaran proses pendidikan, bukan merupakan modal untuk dikembangkan, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Sebenarnya ekonomi pendidikan ini sama fungsinya seperti sumber-sumber pendidikan yang lain, seperti guru, kemudian kurikulum, alat peraga, dan sebagainya. Nah, ini tujuannya untuk menyukseskan misi pendidikan yang semuanya itu bermuara pada perkembangan peserta didik. Ekonomi ini merupakan salah satu bagian sumber pendidikan yang membuat anak ini mampu mengembangkan efeksi, kemudian kognisi, dan juga keterampilan. Nah, jadi demikianlah materi kita pada hari ini mengenai landasan ekonomi pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.